Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi nih yang pastinya recommended untuk kalian ketahui, yaitu tentang 10 kegiatan Ramadan positif bagi anak tercinta. Nah, sebelum kami membahas apa saja sih kegiatan yang memang recommended nih dilakukan oleh putra putri tercinta kita semasa puasa di bulan Ramadan, maka kami ingatkan jangan lupa untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga channel kami ini bukan hanya sekedar menjadi tontonan, akan tetapi bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Hari ini atau esok nih kita sudah berpuasa, yaitu sebagai salah satu kewajiban umat muslim untuk melaksanakan rukun Islam. Nah sahabat, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan dan penuh ampunan. Sebagai orang tua, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai positif dan ibadah kepada anak-anak selama di bulan suci Ramadan. Selain memperbanyak amal dan juga sedekah sahabat, kita pun bisa mengajak sang buah hati untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang memang bermanfaat dilakukan selama bulan Ramadan. Dengan mengajak kegiatan Ramadan positif bagi anak, kita tidak hanya menambah pahala, namun juga membentuk karakter dan kepribadian mereka yang lebih baik. Semoga video kali ini bisa menjadi referensi dan juga sedikit pengetahuan untuk sahabat semua yang ada di rumah yang masih bingung apa sih yang harus dilakukan oleh putra putri tercintanya di rumah ketika sekolah libur dan juga mereka tengah berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, supaya tidak berpanjang-panjang nih sahabat, berikut adalah 10 kegiatan Ramadan yang sangat positif dilakukan oleh anak tercinta. Yang pertama, membaca Al-Quran. Tahukah kalian sahabat, apabila membaca Al-Quran merupakan salah satu kegiatan utama yang bisa diajarkan kepada anak selama Ramadan. Kegiatan membaca Al-Quran ini tidak hanya menambah pahala, namun juga membantu anak-anak memahami ajaran Islam lebih dalam. Orang tua bisa mengajak anak membaca Al-Quran setelah sahur atau setelah sholat. Nah, selain itu, orang tua pun bisa menjelaskan makna ayat-ayat tertentu agar anak semakin memahami isi Al-Quran. Lalu apa sih manfaat dari membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Ternyata banyak sahabat, seperti menambah pahala di bulan Ramadan, membantu anak memahami ajaran Islam lebih dalam, meningkatkan kedekatan dengan Al-Quran. Nah, yang masih bingung dengan cara melakukannya nih, ajak anak membaca Al-Quran bersama-sama atau jelaskan makna ayat-ayat yang dibaca, dan selanjutnya buatlah jadwal rutin untuk membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya berbicara tentang dalil Al-Quran nih. Kenapa anak harus diajarkan membaca Al-Quran? Yaitu tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Surah Al-Baqarah 185. Nah, selanjutnya hadisnya yaitu dari Ibu Siti Aisyah radhiyallahu an Abi Umamah radhiyallahu an qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Yang artinya bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya nomor 2, beribadah tepat waktu. Mengajarkan anak untuk beribadah tepat waktu adalah kebiasaan baik yang harus ditanamkan sejak dini. Selama Ramadan sahabat, kalian bisa mengajak anak tercinta untuk sholat 5 waktu secara berjamaah. Nah, selain itu ajarkan anak-anak bagaimana cara wudhu yang baik dan benar. Yang penting kalian harus bisa memberikan edukasi untuk anak. Nah, selanjutnya manfaat beribadah tepat waktu nih, yaitu bisa menanamkan disiplin, meningkatkan kedekatan dengan Allah,
membiasakan anak untuk selalu ingat kepada sholat. Nah, selanjutnya cara melakukannya, kalian bisa mengajak anak sholat berjamaah di rumah, di masjid, lalu ajarkan tata cara berwudu yang baik dan benar. Berikan contoh dengan selalu sholat tepat waktu. Di dalam dalil Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, untuk salah satu hadisnya, sahabat, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika mereka meninggalkannya ketika berusia 10 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Menonton film edukatif. Menonton film bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan dan edukatif selama Ramadan. Pilihlah film atau video YouTube yang mengandung nilai-nilai Islami atau kisah para nabi, sahabat. Nah, kegiatan tersebut bisa mengalihkan perhatian anak dari rasa lapar dan juga haus, sekaligus memberikan pelajaran moral yang berharga. Nah, manfaat menonton film edukatif saat Ramadan bersama anak nih, yaitu mengalihkan perhatian dari rasa lapar dan haus, memberikan pelajaran moral dan agama, menciptakan momen kebersamaan yang menyenangkan. Nah, untuk cara melakukannya mudah, sahabat. Kalian bisa memilih film atau video yang sesuai dengan usia anak. Diskusikan pesan moral yang terkandung di dalam film. Batasi waktu menonton agar tidak berlebihan. Dengan film edukatif tersebut, sahabat, anak bisa berpikir lebih jauh. Apalagi kita ketahui di dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 55 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wadhkur fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Selanjutnya nomor 4, masak bersama orang tua. Ngabuburit bisa diisi dengan kegiatan masak bersama anak. Ajak anak kalian yang sahabat membantu menyiapkan menu berbuka puasa. Kegiatan ini tidak hanya mengajarkan keterampilan memasak, namun juga menciptakan momen kebersamaan yang sangat berharga. Malah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullah alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu beriman. Selanjutnya nomor 5, mengajari anak untuk membereskan rumah. Mengajarkan anak untuk membereskan rumah adalah cara yang sangat recommended, sahabat, untuk mengisi waktu selama bulan Ramadan. Kegiatan tersebut bisa mengajarkan anak tanggung jawab dan kebersihan yang merupakan bagian dari iman. An-nadzafatu minal iman. Manfaatnya, sahabat, mengajarkan tanggung jawab, menjaga kebersihan rumah, mengisi waktu dengan kegiatan produktif selama bulan Ramadan. Untuk melakukannya mudah. Berikan tugas sesuai kemampuan anak. Ajarkan cara membersihkan rumah yang baik dan benar, lalu berikan pujian setelah anak menyelesaikan tugas yang kalian berikan, sahabat. Selanjutnya nomor 6, membuat kue bersama. Membuat kue bersama anak bisa menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan dan kreatif. Nah, selain itu, sahabat, kegiatan ini pun bisa menjadi persiapan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Manfaatnya meningkatkan kreativitas anak, menciptakan momen kebersamaan, menyiapkan hidangan untuk hari raya. Nah, untuk cara melakukannya mudah, sahabat. Pilih resep kue yang sederhana, ajak anak untuk membantu mengaduk adonan, jelaskan pentingnya berbagi dengan orang lain, dan lain sebagainya. Salah satu hadis Rasulullah SAW yang sangat terkenal, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Selanjutnya nomor 7, membaca buku. Nah, kalian bisa mengisi kegiatan Ramadan positif untuk anak nih, yaitu dengan membaca buku. Membaca buku bisa menjadi kegiatan yang menambah pengetahuan anak. Pilihlah buku-buku yang mempunyai ilustrasi atau gambar agar anak semakin tertarik untuk membacanya. Nah, untuk cara melakukannya mudah, sahabat. Pilih buku yang sesuai dengan usia anak, ajak anak membaca bersama, diskusikan isi buku setelah selesai membaca. Apalagi kita ketahui, sahabat, membaca sangat penting, seperti tertuang di dalam surat Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Selanjutnya nomor 8, jalan-jalan sore alias ngabuburit. Jalan-jalan sore alias ngabuburit bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk mengisi waktu ngabuburit kalian, sahabat. Ajaklah anak kalian untuk membeli takjil atau sekedar menikmati udara segar. Manfaatnya apa? Banyak, sahabat. Seperti salah satunya menghilangkan kebosanan, menikmati udara segar, mengajarkan anak tentang kebersamaan, dan menghargai para pedagang. Nah, untuk melakukannya kalian pilih tempat yang aman dan nyaman. Ajak anak untuk membeli takjil, jelaskan pentingnya bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah.
Selanjutnya nomor 9, sholat tarawih berjamaah. Nah, sholat tarawih adalah salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan selama bulan Ramadan. Ajak anak kalian sahabat untuk sholat tarawih berjamaah di masjid atau di rumah. Manfaatnya banyak, menambah pahala di bulan Ramadan, mengajarkan anak tentang ibadah sunnah, meningkatkan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Nah, untuk cara melakukannya, kalian bisa mengajak anak sholat tarawih berjamaah baik di rumah atau di masjid. Jelaskan kepada mereka keutamaan sholat tarawih supaya mereka mempunyai semangat untuk tarawih. Lalu berikan contoh dengan selalu sholat tarawih. Selanjutnya yang terakhir sahabat, dari 10 kegiatan Ramadan yang sangat positif dilakukan oleh anak kita tercinta, yaitu buka puasa bersama. Bukber biasanya kita kenal sahabat. Nah, buka puasa bersama merupakan momen yang dinantikan setiap hari selama Ramadan. Ajaklah anak tercinta untuk berdoa sebelum berbuka dan mengajarkan bagaimana tata cara berbuka puasa yang baik dan benar atau iftar yang baik. Manfaatnya banyak, menciptakan momen kebersamaan, mengajarkan tata cara berbuka yang baik dan benar, meningkatkan rasa syukur atas rezeki yang diberikan Allah. Lalu bagaimana caranya? Kalian bisa mengajak anak tercinta untuk berdoa sebelum berbuka. Jelaskan pentingnya berbuka dengan yang manis. Lalu kalian bisa memberikan contoh dengan selalu bersyukur. Kalian pun bisa memberikan dalil berikut ini kepada anak tercinta, yaitu tertuang dalam surah Al-Baqarah 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt al-abyad minal khayt al-aswad minal fajr. Dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian semulakanlah puasa itu sampai datang malam. Surah Al-Baqarah 187. Dengan mengajak anak-anak terlibat dalam kegiatan positif selama Ramadan, kita tidak hanya menambah pahala tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian mereka yang lebih baik sahabat. Itulah penjelasan kami tentang 10 kegiatan Ramadan yang menurut kami sangat positif dilakukan oleh anak sahabat semua yang ada di rumah. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.